Ya, kita di sini akan menjelaskan tentang bagaimana tindak separatisme dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam klasik, istilah separatisme tidak dikenal dalam fikih kontemporer. Tindakan ini dipandang serius karena berpotensi merusak maqasid al-syariah, khususnya perlindungan terhadap agama, jiwa, dan persatuan umat. Fikih kontemporer umumnya mengklasifikasi separatisme bersenjata sebagai bentuk al-bahyi, yaitu pembanggangan kelompok orang terhadap pemerintah yang sah dengan kekuatan nyata. Mayoritas ulama baik klasik maupun kontemporer berpendapat bahwa bahyi terjadi apabila terdapat 3 unsur utama, yaitu adanya kekuatan nyata, adanya tujuan melawan pemerintah yang sah, adanya tindakan nyata yang mengancam keamanan serta ketertiban umum. Dan jika gerakan separatis hanya berupa perbedaan pendapat atau aspirasi politik tanpa menggunakan kekerasan, maka belum dikategorikan sebagai bahyi atau al-bahyi itu. Dalam konteks negara modern, fikih kontemporer menegaskan bahwa pemerintah yang sah tidak harus berbentuk khilafah, melainkan setiap pemerintah yang memperoleh legitimasi hukum dan sosial rakyatnya. Oleh karena itu, pemberontakan terhadap negara berdaulat yang sah, termasuk upaya separatisme itu sendiri, dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip ketaatan kepada penguasa atau ulil amri. Lebih lanjut, apabila separatisme dilakukan dengan cara kekerasan yang menimbulkan ketakutan massal, pembunuhan, terus ada lagi perusakan fasilitas umum dan teror terhadap masyarakat sipil, maka sebagian ulama kontemporer mengkategorikan ini sebagai hirubah. Dalam hal ini, separatisme tidak hanya dipandang sebagai pembangkangan politik, tetapi juga sebagai kejahatan berat terhadap keamanan publik, yang dimana konsekuensi hukumnya pun menjadi lebih berat, karena hirubah termasuk dalam kategori jarima hudud yang sanksinya telah ditentukan dalam Al-Quran. Namun demikian, fikih kontemporer juga menekankan pendekatan, yaitu ada 2 pendekatan, ada preventif dan persuasif dalam menangani separatisme tersebut. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa pemerintah wajib terlebih dahulu melakukan dialog, menegakkan keadilan, serta menghilangkan sebab-sebab struktural seperti ketidakadilan ekonomi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi. Penggunaan kekuatan hanya dibenarkan apabila kelompok separatisme itu telah melakukan kekerasan nyata dan menolak seluruh upaya damai. Dari sudut pandang hukum pidana Islam yang bertujukan dalam fikih kontemporer, saksi terhadap pelaku separatisme tidak selalu harus berupa hudud. Namun apabila tidak memenuhi unsur bahyi atau hirubah, maka pemerintah dapat menjatuhkan hukuman takzir, yaitu hukuman yang berbentuk dan kadarnya ditentukan oleh penguasa atau ulil amri tersebut demi kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip fleksibilitas fikih Islam dalam merespon dinamika sosial dan politik modern.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut fikih kontemporer tindak pidana separatisme dalam hukum pidana Islam dipahami sebagai perbuatan yang berpotensi masuk dalam kategori bayi atau hirubah tergantung dari cara, tujuan, dan dampak yang ditimbulkan dari tindak separatisme itu. Penanganannya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemeliharaan persatuan, keadilan, dan stabilitas negara sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam. Dalam perspektif Al-Quran, kalau setiap tindak pidana kan ada dasar hukumnya masing-masing. Nah, ini dalam perspektif Al-Quran, tindakan yang mengarah pada separatisme khususnya yang dilakukan dengan cara pemberontakan dan kekerasan terhadap pemerintah yang sah atau bertentangan dengan prinsip persatuan, ketaatan kepada pemimpin, serta larangan membuat kerusakan di muka bumi. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan normatif bagi fikih kontemporer itu dalam mengkualifikasi separatisme sebagai perbuatan pidana. Al-Quran secara tegas memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemegang otoritas pemerintah yang sah. Hal ini ditegaskan juga dalam surat An-Nisa ayat 59. Di dalam ayat itu menjadi dasar utama bagi ulama-ulama fikih kontemporer dalam menegaskan kewajiban menjaga stabilitas pemerintahan. Upaya separatisme yang dilakukan dengan cara kekerasan dan pembangkangan bersenjata dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap pemerintah. Selama pemerintah yang berkuasa menjalankan pemerintahan secara sah dan tidak memerintahkan kemaksiatan, maka itu diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang sangat berat. Dalam hukum pidana Islam, penentuan hukuman terhadap tindak pidana separatisme tidak bersifat tunggal dan otomatis, melainkan bergantung pada bentuk perbuatan dan tingkat kekerasan yang dilakukan oleh separatisme itu, serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan separatisme. Fikih kontemporer menegaskan bahwa separatisme dapat dikenai hukuman yang berbeda-beda karena tindak jarima itu dapat masuk ke dalam kategori al-bayi, hirobah, ataupun jarima ta'zir sesuai dengan karakteristik perbuatannya. Apabila separatisme dilakukan dalam bentuk pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah yang sah, di mana itu memiliki kekuatan nyata dan menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas negara, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai jarima al-bayi. Dalam konteks ini, tujuan utama penjatuhan hukuman bukanlah pembalasan semata, melainkan penghentian pemberontakan dan pemulihan ketertiban umum. Itu yang ditujukan kenapa tindakan separatisme dihukumi sebagai jarima al-bayi. Karena mayoritas ulama menyatakan bahwa terhadap pelaku al-bayi, pemerintah wajib terlebih dahulu melakukan pendekatan damai dengan menyeru mereka untuk kembali taat dan kembali kepada pemerintah. Apabila mereka menghentikan pemberontakan, maka tidak dikenakan hukuman pidana hudud. Namun, kalau dalam konteksnya mereka tetap melakukan perlawanan bersenjata dan menyebabkan korban jiwa atau kerusakan, maka mereka dapat dikenai hukuman sesuai dengan akibat perbuatannya, seperti kisos atau diat atas pembunuhan yang dilakukan. Dalam kondisi yang lebih berat, ketika separatisme dilakukan dengan cara-cara kekerasan ekstrim yang menimbulkan teror, pembunuhan massal, perusakan fasilitas umum, serta rasa takut di tengah masyarakat, maka dalam fikih kontemporer mengkualifikasikan sebagai jarima hirobah. Nah, hukuman bagi pelaku hirobah bersifat tegas sekali karena telah ditentukan secara normatif dalam Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 33. Bentuk hukumannya meliputi sebagai hukuman mati.